Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. وقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulul karim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Hadirin jamaah sholat isya dan tarawih yang kami hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Yang pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dalam hati kita benar-benar mengucapkan alhamdulillah ala kulli halin atas segala keadaan oleh Allah berikan kepada kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menjalankan salah satu perintah Allah, yaitu menjalankan sholat isya secara berjamaah. Yang kedua, kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan puasa atau siam Ramadan sampai di hari 26 atau 27. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan, dan semoga kita bisa menjalankan sampai nanti penuh kita bertemu di bulan Syawal. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam kita aturkan pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas suri tauladan dan risalahnya kita bisa menjalankan perintah Tuhan dengan baik dan sempurna. Dan semoga salawat serta salam juga kita aturkan kepada sahabat beliau, keluarga beliau, dan umumnya hingga yaumil kiamat. Hadirin jamaah rahimahullah, semua sehat ya, alhamdulillah. Kita bersyukur pada malam yang ke-27 ini Allah masih tetapkan iman, dan iman ini semoga kita jaga, kita pupuk, kita pelihara, jangan sampai ya kalau memang sifatnya iman itu kan naik dan turun, yazid wa yanqus. Jadi dia akan naik ketika dia akan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dia akan turun, grafiknya akan turun dia ketika dia akan dia menjalani kemaksiatan atau keburukan. Maka saat itulah keimanan menjadi turun. Hadirin jamaah rahimahullah, pada hakikatnya Allah memberikan kita kesempatan sama dari 24 jam. Kita diberikan oleh Allah kesempatan 24 jam. Baik itu orang yang kaya, orang miskin, orang biasa, orang kota, orang desa sama, anak kecil, orang dewasa sama. Kita berikan waktu 24 jam. Nah, ada yang 24 jam itu hanya sibuk untuk beribadah. Dia dalam ketaatan menjalankan perintah. Ada juga dengan 24 jam ya sebagian besar digunakan untuk bekerja. Ada sebagian juga dia hanya untuk mengurus dirinya sendiri saja, tidak mampu. Yang dicari hanya kesenangan, hanya main-main. Nah, dia lupa akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu makna di dalam surat
al asal kan kita sudah paham semua ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Semua manusia itu dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ibnu Qayyim mendefinisikan aman yaitu orang-orang yang paham kebenaran ya. Kita ini harus tahu atau paham tentang kebenaran di Islam ini ya. Hidup ini apa dan bagaimana kita harus paham. Hidup ini nanti arahnya kemana dan kita harus tujuan kita di dunia ini apa, kita harus paham. Nah, itu Ibnu Qayyim mendefinisikan seperti itu. Kemudian setelah kita paham, kemudian adanya amalun wa amilus sholihat, dan kita beramal soleh. Nah, setelah kita paham tentang kebenaran itu, kita harus mengamalkan agar kita ya artinya untuk bekal kita nanti di akhirat. Dan nanti ada yaumul mizan, ada kita amal kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Kemudian setelah kita beramal soleh itu watawasau bil haq. Setelah kita paham, kemudian kita mengamalkan, kemudian kita saling menasihati, kita sampaikan ya, kita berdakwah. Dakwah tidak harus kita berbicara di depan umum ya. Dakwah bisa dengan keteladanan, kita berbuat baik dengan orang, kita bisa bertutur kata dengan orang dengan baik, dengan ya akhlakul karimah. Ketika orang lain dalam kesulitan, kita bisa hadir untuk bisa membantu. Itu adalah suatu dakwah, dan bisa jadi hidayah Allah datang saat itu. Nah, kita tidak tahu Allah memberikan hidayah kepada seorang saat gimana kan kita tidak tahu. Nah, kesempatan kita dalam berdakwah, kita hadir ketika orang membutuhkan pertolongan pada kita, ketika di saat orang lain membutuhkan solusi, kita hadir di situ. Ya, itu dakwah. Kemudian yang terakhir, watawasau bis sabr. Ya, kita sabar. Ya. Sabar itu menahan diri, sabar itu mengendalikan diri. Ya. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjalankan perintah Allah, dan sabar dalam menerima musibah. Dan semua itu dirangkum dalam surat Al-Asr, dan semuanya itu kita harus paham. Ya, kalau kita sudah paham tentang surat Al-Asr, insya Allah kehidupan kita akan tertata dengan Nabi, dan kita tidak mungkin akan menyanyiakan waktu itu digunakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Mungkin itu Bapak Ibu yang akan menikmati sedikit dari saya, dan semoga kita bisa melaksanakan puasa ini sampai dengan selesai, dan kita bisa dipanggil di masjid atau ini, dan insya Allah nanti akan dilaksanakan di Jumat tanggal 20, dan kita selesai bulan Ramadan ini kita dalam keadaan bersih dari dosa, dan kita menjadi diri, dan semoga kita menjadi orang yang beruntung dan la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salamatan tabihi jami'atan rahimahumullah.